Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian Ensiklopedia Sholat jilid yang pertama. Sebelumnya saya sampaikan jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah melewati pekuburan di kota Madinah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika melewati pekuburan ini, Nabi SAW berkata, di kuburan ini ada dua kuburan yang disiksa. Atau Nabi tunjuk kedua kuburan tersebut. Ini dua kubur disiksa. Dan keduanya disiksa oleh Allah Ta'ala karena sesuatu yang mereka anggap itu bukan perkara besar. Versi pemikiran mereka ini masalah kecil. Tapi di dalam agama kita ini suatu perkara besar. Yang satu disiksa karena suka mengadu domba. Sedangkan yang satu lagi disiksa dikarenakan kalau buang air kecil tidak menjaga dirinya dari najis. Ada juga yang mengatakan bila dia buang air kecil, maka dia tidak menutup dirinya dari pandangan manusia. Jadi kalau buang air kecil bisa kelihatan dan dilihat orang. Maka Nabi SAW minta untuk diambilkan pelepah kurma. Pelepah kurma ini dibelah jadi dua. Belahan yang satu ditaruh di atas kuburan yang disiksa karena ngadu domba. Sedangkan belahan yang satu lagi ditaruh di atas kuburan yang tidak menjaga diri dari najis atau kalau buang air kecil tidak tertutup dari pandangan manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, selama pelepah kurma ini masih basah, maka siksa untuk keduanya akan diringankan. Tapi kalau pelepah kurmanya sudah mengering, maka siksanya akan dikembalikan sebagaimana biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara perkara yang bisa membuat seseorang diazab di dalam kuburnya, kita sama-sama tahu kalau adu domba itu tidak usah dibicarakan lagi. Semua orang tahu itu jeleknya. Tapi ada perkara yang biasa dilakukan oleh laki-laki muslim keumumnya. Keumumannya biasa dilakukan oleh laki-laki muslim. Yaitu kalau buang air kecil tidak menjaga dirinya dari najis. Alias najis itu bisa terpercik ke celananya. Atau kalau dia buang air kecil tidak bersih. Sehingga sisa-sisa dari air seni yang ada di kemaluannya jatuh ke celana dalamnya. Biasanya cuma diketek-ketek aja. Karena cuma diketek-ketek, tidak dibersihkan, tidak dicuci, tidak dilap. Sehingga kalau dia pakai celana dalam yang warna putih, biasanya di bagian kemaluan itu banyak kuning-kuningnya. Atau dengan penafsiran yang lain, kalau dia buang air kecil, tidak menjaga diri dari pandangan manusia. Sebagaimana kita lihat banyak misalnya kernet bus kota. Kalau mereka sudah kebelet pipis, mereka turun, orang lihat. Karena dia pipisnya di jalanan. Atau dia pipisnya misalnya di terminal, bukan di dalam WC tapi di pojokan-pojokan, semua orang bisa lihat. Padahal yang seperti ini bisa mendatangkan azab kubur. Nah jamaah yang dirahmati Allah, di antara faidah yang lain dari hadis ini menunjukkan pentingnya belajar agama. Karena orang yang terbiasa buang air kecil dalam keadaan menyepelekan soal najis, itu memang biasanya orang-orang muslim yang kurang belajar agama. Orang yang terbiasa buang air kecil tidak menjaga diri dari pandangan manusia, memang kebanyakan orang-orang yang kurang belajar agama. Teman-teman tahu namanya urinoir.
Apa itu urinoir? WC yang mungkin kita biasa dapati di bandara, kita dapati di sebagian masjid. WC itu tegak, berdiri ditempel di dinding, lalu kemudian kita bisa pipis di situ. Urinoir ini kalau tidak berada di sebuah ruangan berarti bisa dilewati orang. Berarti ini masuk sebenarnya di dalam ancaman di azab kubur bagi orang-orang yang pipis di situ, karena kalau tidak ada dinding penutupnya berarti dia pipis di depan pandangan manusia. Belum lagi kadang-kadang misalnya airnya tidak mengalir, atau ketika dia sudah kebelet, begitu buka celana dalam kemudian dia keluarkan kemaluan langsung ngocor tuh. Pipis di situ lalu kemudian terpercik karena terpantul dari dindingnya urinoir, kena celana dalam, kena bagian paha. Untungnya ada sebagian urinoir di zaman sekarang yang sudah pakai plastik mika itu. Ada tutup mikanya, lalu kemudian ada kayak lubang di tengahnya, tempat meletakkan kemaluan supaya terhalang dari celana. Tapi tidak banyak juga urinoir seperti itu. Lalu kemudian kita pipis di situ, kadang-kadang terpercik ke celana. Kalau kita sholat sah atau tidak? Sholatnya tidak sah. Dikarenakan sholat dengan menggunakan celana yang ada najisnya. Belum lagi yang tadi saya bilang sebagian orang itu kemaluannya hanya diketek-ketek saja. Tidak dipastikan, tidak dilap ujung kemaluannya atau tidak dicuci dengan air. Sehingga najis pun ada pada celana dalamnya. Manakala dia sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Karena di antara syarat sah sholat adalah menggunakan pakaian yang pakaian itu bebas dari najis. Kembali apa yang saya bicarakan tadi, jamaah yang dirahmati Allah, ini juga menunjukkan kepada kita penting untuk belajar agama. Karena memang biasanya yang biasa melakukan hal-hal yang dikira remeh, padahal di dalam Islam itu adalah perkara besar, adalah orang-orang yang kurang dari sisi ilmu agama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan untuk bisa mempelajari ilmu agama. Kita akan bahas subbab yang ketiga, masih dalam masalah sholatul jamaah, sholat berjamaah. Ada di halaman 517 di buku bahasa Arab dan di buku bahasa Indonesia halaman 553. Fawaidu sholatil jamaah. Manfaat untuk laki-laki menghadiri sholat berjamaah. Untuk menghemat waktu kita membacakan bahasa Indonesia. Penulis berkata, poin C, manfaat sholat jamaah. Di dalam sholat jamaah terkandung faedah yang sangat banyak dan berbagai kemaslahatan yang luar biasa, serta manfaat yang bermacam-macam. Karena itulah, sholat jamaah itu disyariatkan. Itu menunjukkan bahwa hikmah menuntut bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Di antara manfaat dan hikmah yang karenanya sholat jamaah itu disyariatkan sebagai berikut. Ya. Berikut ada belasan faidah apabila ditegakkan sholat berjamaah di masjid. Tapi sebagaimana yang saya pernah sampaikan, bahwa sholat berjamaah di masjid hanya berlaku untuk laki-laki. Maksud saya kewajibannya hanya berlaku untuk laki-laki yang tidak memiliki uzur dan laki-laki ini sudah baligh. Adapun wanita dan anak-anak kecil, mereka tidak memiliki kewajiban sholat berjamaah di masjid. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah yang berlangsung dalam waktu 1 hari 1 malam, misalnya sholat 5 waktu. Ada juga pertemuan yang dilakukan 1 minggu sekali, yaitu sholat Jumat. Ada juga yang dilangsungkan dalam 1 tahun sekali secara berulang, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga yang berlangsung 1 tahun, yaitu wukuf di Arafah, untuk menjalin hubungan, yaitu kebaikan, kasih sayang, dan penjagaan. Juga dalam rangka membersihkan hati sekaligus dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, di antara manfaat kita hari bersolat berjamaah adalah untuk berkumpul bersama kaum muslimin. Di dalam Islam ini ada perkumpulan yang sifatnya 1 tahun 1 kali secara berulang-ulang. Misalnya solat Idul Fitri, solat Idul Adha. Ada yang dilakukan 1 tahun 1 kali dan bagi setiap orang kewajibannya hanya 1 kali seumur hidup. Yaitu wukuf di Arafah bagi orang yang mampu dalam melaksanakan ibadah haji.
Semoga yang belum pernah ibadah haji, Allah mudahkan ibadah hajinya. Ada yang berkumpul ini 1 minggu 1 kali, seperti sholat Jumat. Ada berkumpul bersama kaum muslimin 1 hari 5 kali. Yaitu sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki yang sudah baligh dan tidak punya uzur. Coba kalau seandainya tidak ada orang pergi ke masjid, maka kaum muslimin kapan ketemunya? Kapan ngumpulnya? Dan ketika sudah dibangun masjid besar-besaran, lalu kemudian orang sholatnya di rumah masing-masing, buat apa membangunnya? Ya, lanjut. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dan takut akan azabnya serta menginginkan apa yang ada di sisinya. Faidah yang kedua, kalau kita hadir sholat berjamaah maka kita dapat pahala. Kalau kita berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu fardu ain, maka kita datang ke masjid untuk menghindari hukuman dari Allah. Karena kalau fardu ain berarti melakukannya berpahala. Kalau meninggalkannya berarti berdosa. Dan orang yang melakukan dosa terus-menerus maka dia akan diazab oleh Allah. Maka datangnya kita ke masjid untuk sholat berjamaah bagi laki-laki yang sudah baligh dan tidak punya uzur adalah untuk dapat pahala dan menghindarkan dari dosa dan azab dari Allah Ta'ala. Faedah yang ketiga. Yang ketiga, menanamkan rasa saling mencintai. Dalam rangka mengetahui keadaan sebagian atas sebagian lainnya, mereka akan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena pertemuan sebagian orang dengan sebagian lainnya akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Nah, faidah yang lain kita senantiasa mengerjakan sholat berjamaah di masjid adalah dalam rangka menumbuhkan rasa saling cinta di antara kaum muslimin. Bagaimana itu bisa tercapai? Misal kita terbiasa untuk sholat 5 waktu di kampung kita. Ada orang yang mungkin terbiasa ada di saf pertama di bagian kiri. Misalnya Pak Bambang. Tapi kok 1 minggu kita tidak lihat dia. Rupanya tidak ada yang tahu ternyata dia ini sedang jatuh sakit. Bahkan tidak ada yang mengurus misalnya. Maka kalau seandainya ada sholat berjamaah, orang kan bisa bertanya, kok lama ya tidak lihat Pak Bambang ya? Oh Pak, dengar-dengar beliau itu sakit di rumah. Akhirnya orang menjenguk. Kalau sudah menjenguk, yang jenguk dapat pahala. Kemudian menumbuhkan rasa cinta. Kalau ternyata sakitnya parah, orang bisa menolong untuk membawanya ke rumah sakit. Begitu juga seandainya ada yang meninggal. Sebagaimana Nabi SAW pernah bertanya tentang penyapu masjid. Di zaman Nabi SAW penyapu masjid itu ada riwayat dia adalah wanita yang berkulit hitam. Ada juga yang mengatakan dia laki-laki. Nabi SAW tanya, mana yang biasa nyapu masjid ya? Kok saya sudah lama nggak lihat. Maka ada yang mengatakan, oh ya Rasulullah dia sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW minta untuk diantar ke kuburnya. Lalu kemudian beliau sholatkan orang tersebut di kuburnya karena beliau Nabi SAW belum sempat menyolatkan. Coba kalau seandainya tidak ada yang sholat di masjid, kita tidak bisa hafal siapa yang jadi jamaah, siapa kaum muslimin, meninggalkah, masih hidupkah, tidak ada yang tahu. Tapi karena adanya sholat berjamaah, orang bisa jadi saling kenal, lalu kemudian saling menanyakan keadaan. Sebagaimana yang Nabi SAW lakukan tadi. Mana yang nyapu-nyapu masjid? Akhirnya dari situ Nabi SAW tahu bahwa dia sudah meninggal. Keempat. Yang keempat, ta'aruf atau saling mengenal. Jika sebagian orang mengerjakan salat dengan sebagian lainnya, akan terwujud ta'aruf. Dengan ta'aruf ini dapat diketahui beberapa kerabat sehingga akan terjalin hubungan yang lebih erat sebatas kekerabatan. Darinya akan diketahui orang asing yang jauh dari negerinya sehingga orang lain akan memberikan haknya. Manfaat yang lain adalah saling mengenal. Dan saling mengenal bersama kaum muslimin ini banyak manfaatnya. Baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Makanya saya sering bilang jamaah sambil menunggu kameramen, coba silakan lihat kanan kiri kenalan. Karena kadang-kadang dari perkenalan ini ketemu besan. Ya kan? Ketemu calon mertua. Ketemu calon menantu. Misalnya sama-sama kakek-kakek. Ya. Berapa usianya Pak? 70. Sama kita. Saya juga 71. Iya. Ada anaknya. Ada laki-laki belum menikah. Oh saya punya anak perempuan belum menikah.
Berapa usianya? 24. Oh, anak saya 25. Coba kasih kenal. Akhirnya ketemu. Anaknya ketemu pasangan. Ini kakek-kakek dan kakek-kakek ini ketemu besan. Kadang-kadang juga ketemu dengan rekan bisnis. Sebagaimana ada seorang ikhwan yang bilang waktu Ustadz memperkenalkan jamaah ya, satu sama yang lain di kajian di BDI. Nah di situ saya ketemu dengan ikhwan, pas kenalan dia ndak ada kerjaan, saya mau buka usaha. Jadi habis kenalan besoknya ketemu bikin usaha bareng. Ya. Lanjut yang kelima. Kelima, memperlihatkan salah satu syiar Islam terbesar. Seandainya umat manusia ini secara keseluruhan sholat di rumah mereka masing-masing, niscaya tidak akan diketahui bahwa di sana terdapat ibadah sholat. Faedah yang kelima adalah memperlihatkan syariat Islam yang terbesar. Salah satu yang terbesar, yaitu sholat berjamaah. Seandainya setiap orang sholatnya hanya di rumah, maka syariat Islam ini atau syiarnya tidak akan kelihatan. Ya. Orang-orang kafir saja, seperti orang-orang Nasrani di hari Ahad mereka pergi ke gereja ramai-ramai, itu kelihatan syiarnya mereka. Mereka dengan bangga menenteng Injil di dada. Mereka dengan bangga di lehernya ada karung salib masing-masing. Ada syiarnya. Ya. Adapun kaum muslimin, seandainya mereka sholat di rumahnya masing-masing, maka syiar ini tidak akan terlihat. Tidak ada unsur dakwahnya. Tidak akan memperlihatkan kebesaran Islam itu sendiri. Maka hendaknya kita pergi ke masjid. Keenam, memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin. Yaitu jika mereka masuk ke masjid-masjid, kemudian keluar secara keseluruhan, pada yang demikian itu membuat murka atau marah orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Di dalamnya juga terkandung upaya menjauhkan diri dari menyerupai mereka dan menghindar dari jalan mereka. Ya. Faedah yang lain yang keenam adalah memperlihatkan kejayaan kaum muslimin. Karena kalau mereka datang sama-sama lalu kemudian keluar dari masjid sama-sama, memperlihatkan bahwa kaum muslimin itu jumlahnya banyak. Kita dapati di sebagian kampung yang di situ orangnya banyaknya tapi dari asar sampai jelang maghrib. Di mana? Lapangan bola. Begitu datang adzan maghrib, mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemudian yang sholat di maghrib tak sampai satu shaf. Sampai-sampai orang mengira ini negeri muslim apa negeri bukan muslim. Ya. Lanjut yang ketujuh. Ketujuh, memberitahu orang yang tidak mengerti. Sebab banyak orang yang mengetahui beberapa hal tentang apa yang disyariatkan dalam sholat melalui sholat jamaah. Mereka juga dapat mendengar baca dalam sholat. Sehingga dengan demikian itu mereka akan mengambil manfaat sekaligus belajar. Selain itu mereka juga dapat mendengar beberapa zikir sholat. Sehingga mereka akan mudah menghafal. Mereka mengikuti imam dan orang-orang di samping dan di hadapannya. Sehingga dia dapat belajar hukum-hukum sholat. Maka orang yang tidak mengerti belajar dari orang yang mengerti. Faedah yang lain kalau kita merutinkan sholat berjamaah, maka orang-orang yang belum mengerti tentang hukum, mereka bisa belajar. Ini terutama bagi orang-orang yang baru masuk Islam, di mana mereka mungkin kadang-kadang belum tahu atau bahkan belum hafal tata cara dan gerakan sholat. Belum tahu bacaan. Kalau disuruh menghafal Al-Fatihah sendiri susah. Tapi kalau mereka datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, maka lama-kelamaan mereka hafal gerakan sholat. Tanpa perlu duduk membaca Quran, membaca Al-Fatihah dan berusaha menghafal, kalau sering sholat berjamaah di masjid lama-kelamaan hafal. Angkat tangan, saya beri hadiah. Siapa yang dulu hafal Al-Fatihah itu sengaja buka Quran, terus dibaca begitu sambil dihafal? Ada? Tidak ada. Terus kok bisa hafal Al-Fatihah? Menghafal Al-Fatihah seperti hafal namanya sendiri. Hafal mati. Dari mana hafalnya? Karena terbiasa dari kecil hadir sholat berjamaah. Sehingga tanpa perlu susah-susah untuk membuka Quran dan berusaha menghafal, hafal dengan sendirinya. Ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mengerti tentang bacaan sholat. Seperti orang-orang yang baru masuk Islam. Kedelapan, memberikan motivasi kepada orang yang tidak ikut sholat jamaah sekaligus mengarahkan dan membimbingnya seraya saling mengingatkan untuk berpihak pada kebenaran dan senantiasa bersabar dalam menjalankannya. Ya.
Manfaat yang kedelapan, memberikan motivasi bagi orang-orang yang memang sering terlambat dari jamaah. Ya, karena kalau orangnya sedikit, mungkin orang akan terbiasa lama-kelamaan sholat selalu terlambat dan terlambat. Tapi kalau orang ramai-ramai berjamaah, mungkin orang pun akan termotivasi. Ya. Kesembilan, membiasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Sesungguhnya umat itu bersatu dalam ketaatan kepada ulil amri. Salat jamaah ini merupakan kekuasaan kecil karena jamaah ikut kepada satu imam dan mengikutinya secara persis. Hal itu membentuk pandangan umum terhadap Islam. Ya. Faedah yang kesembilan, kalau kita rutin salat berjamaah di masjid, akan membiasakan kita untuk senantiasa bersatu di atas sebuah kepemimpinan. Dikarenakan orang yang berjamaah itu punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Imam salat. Apalagi sudah sering kita dengarkan penjelasan bahwa orang yang ikut salat berjamaah, bila dia menyengaja lebih mendahului imam, maka batal salatnya. Imam belum ruku, dia sudah ruku duluan, maka tidak sah salat berjamaahnya. Adapun kalau dia terbiasa salat berjamaah, maka itu pun akan melatih kesabarannya untuk menahan diri tidak mendahului imam. Dan terbiasa untuk mengikuti seorang imam. Dan sholat berjamaah ini bisa menjadi miniatur bagaimana masyarakat kaum muslimin. Mereka punya pemimpin dan mereka taat kepada pemimpin dan tidak mendahului mereka. Ya, lanjut. 10. Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri. Sebab jika seseorang terbiasa mengikuti imam secara detail, tidak bertakbir sebelumnya, tidak mendahului imam atau terlambat jauh darinya, serta tidak melakukan aktivitas sholat berbarengan dengannya, melainkan dia mengikutinya, niscaya dia akan biasa mengendalikan diri. Ya. Manfaat yang ke-10, mengikuti sholat berjamaah akan melatih diri untuk menahan diri dari ketergesa-gesaan. Karena orang yang terbiasa untuk sholat berjamaah, dia tahu bahwa dia harus bergerak bila imam sudah bergerak. Tidak terlalu terlambat. Kan tidak boleh ya, apabila imam sudah ruku, kita masih berdiri lama. Imam sudah bangkit, i'tidal, baru kita ruku. Imam sujud, kita baru mau i'tidal. Kan tidak boleh. Imam ruku, kita ruku. Imam bangkit, kita bangkit. Imam sujud, kita sujud. Di sini ada proses membiasakan diri untuk mengikuti imam. Tidak terlalu terlambat. Tapi juga di dalam sholat berjamaah ini tidak membuat kita tergesa-gesa untuk mendahului imam. Karena sudah diajarkan bahwa orang yang mendahului imam itu bisa membatalkan sholatnya. Sama halnya di sini disebutkan wala yuwafiquhu. Ketika orang sholat berjamaah itu tidak diperbolehkan untuk membarengi imam. Tidak boleh imam ruku dan dia pun ruku, kepalanya sama-sama, nunduknya sama imam. Bangkitnya sama-sama dengan imam, sujudnya sama-sama dengan imam, itu tidak diperbolehkan. Lepas dari ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan hanya makruh. Begitu. Ini membuat keteraturan. Dan ini melatih kesabaran. Melatih diri untuk bagaimana caranya mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Saya perjelas jamaah yang dirahmati Allah. Dalam salat berjamaah ada 3 kesalahan. Mendahului imam, terlalu terlambat dari imam, dan satu lagi apa tadi? Membarengi imam. Ketiga-tiganya tidak dibolehkan. 11. 11. Menggugah perasaan orang muslim di dalam barisan jihad. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. As-Saff ayat 4. Orang-orang yang mengerjakan salat jamaah itu berada dalam barisan jihad. Tidak diragukan lagi jika mereka membiasakan hal tersebut dalam salat 5 waktu, niscaya akan menjadi sarana untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada komandan mereka dalam barisan jihad, sehingga mereka tidak mendahului dan tidak juga menunda berbagai perintahnya. Ya. Faedah yang ke-11,
terbiasanya kita sholat berjamaah itu akan membuat diri kita punya semangat dalam barisan-barisan jihad. Tentu meskipun juga jihad ini datang apabila memang ada panggilan dari pemerintah kaum muslimin. Bukan cari musuh lalu kemudian supaya bisa jihad. Tetapi apabila negeri kaum muslimin diserang, lalu kemudian pemerintah kaum muslimin mengajak, maka kita bersama barisan kaum muslimin dan komandan kita. Dan ini, ya, barisan ini tentu biasanya adalah bersoft-soft. Dan soft-soft ini terbentuk dalam sholat berjamaah. Ya, bukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kadang-kadang sholatnya sendiri. Yang kita bicarakan adalah sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah ini tentu biasa dibentuk dengan menggunakan soft-soft. Ya. Ini yang dimaksud oleh penulis dengan motif firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat senang apabila hamba-hambanya, ya, kepada orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah dengan bersoft-soft. Sebagaimana mereka seolah-olah bangunan yang kokoh. Ke-12. 12. Menumbuhkan perasaan sama dan sederajat serta menghilangkan berbagai perbedaan sosial. Sebab mereka telah berkumpul di masjid. Tempat orang paling kaya duduk berdampingan dengan orang yang paling miskin. Pemimpin duduk dengan yang dipimpin. Penguasa dengan rakyat jelata. Yang kecil duduk berdampingan dengan orang besar. Dan demikian seterusnya. Sehingga seluruh orang akan merasa sama dan sederajat. Hingga akhirnya tercipta kesatuan. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk meratakan barisan. Beliau mengatakan, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Janganlah kalian berselisih yang akan mengakibatkan perpecahan hati kalian. Faidah yang ke-12 kalau kita sholat berjamaah di masjid adalah kita terbiasa untuk satu dengan yang lain itu tidak membeda-bedakan diri. Atau tidak membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Karena saat kita datang ke masjid dan sholat berjamaah, maka status yang kaya sama seperti yang miskin. Gak ada misalnya, maaf ya bapak-bapak, ini soft orang kaya yang paling depan. Ini khusus yang bangun masjid, jadi khusus yang kaya-kaya saja. Tolong yang miskin mundur, kan gak ada. Di dalam masjid yang kaya dan yang miskin sama. Sebagaimana seharusnya atau idealnya al-amiru ila janbil ma'mur. Yang menjadi penguasa seharusnya sama dan sederajat dengan orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Sehingga seharusnya atau idealnya tidak diperkenankan. Misalnya soft 1 dikasih tanda wali kota. Tidak bisa. Ini masjid Allah. Kalau di kantor wali kota, betul itu punya wali kota itu kursinya kursi wali kota. Tidak boleh di soft 1, wali kota, gubernur, asisten gubernur, presiden, tidak bisa. Ini tempat sama. Ya. Saya pernah ngomong di kajian, dulu zaman-zaman wali kotanya Pak Rizal Effendi, kalau saya lagi khutbah di depan, di Basarnas, Pak Rizal meski wali kota tidak dikasih, segitiga wali kota itu tidak ada. Ya beliau, kalau beliau datangnya terlambat, yang di belakang. Ya. Sama tidak ada pembedaan mana orang yang menjadi penguasa dan yang di bawah kekuasaan. Dan ini hanya berlaku apabila kita terbiasa untuk melakukan salat berjamaah. Di masjid demikian. Ya. Dan memang yang paling bagus menjadi pemimpin seperti itu. Tidak memesan tempat khusus. Jadi pemimpin dia sadar diri, oh saya di rumah Allah. Maka jabatan gak berlaku di sini. Kalau terlambat ya sudah berarti dapat soft belakang. Tidak ada Jumatan itu kosong. Ini khotib sedang berlangsung ada satu soft kosong gara-gara wali kotanya terlambat. Nanti kalau sudah selesai Jumat, sudah selesai khotib turun dari mimbar baru dia muncul dari belakang. Tidak ada. Ya. Kita dapati di sebagian masjid, kalau sudah mau datang Kapolda, mau datang Kapolri, ada sebagian soft yang dikosongkan, di kafling. Tidak boleh itu. Ya. Kalau mereka mau ada di soft di depan, maka mereka datang lebih awal. Karena di dalam masjid ini status hukum atau status kaum muslimin semuanya sama.
Tidak dibedakan dengan jabatan. Sama halnya orang yang menjadi hakim dengan orang yang dihukumi, itu sama. Seandainya ada masjid misalnya di pengadilan, lalu kemudian masuk di situ soft, ya, ada hakim, ada jaksa, di situ juga narapidana, sama. Tidak ada narapidana sana belakang, tidak bisa. Karena narapidana juga berhak untuk, bukan narapidana ya, apa namanya? Terdakwa. Kalau narapidana sudah masuk penjara ya. Di pengadilan yang jadi hakim, jaksa, pengacara, plus terdakwanya, polisi yang jaga dia, semuanya kalau mau di satu soft bisa. Sama halnya dengan yang kecil, dengan yang besar. Makanya pendapat yang lebih kuat, yang saya pernah bilang di kajian di BDI hari Ahad. Pendapat yang lebih kuat bahwa anak kecil, yang dia sudah biasa sholat dengan teratur, tidak lari-lari, maka dia tidak boleh dimundurkan ke soft belakang. Sebenarnya tidak dibenarkan kemudian misalnya di belakang khusus anak kecil. Bahkan sampai-sampai ada yang tidak sholat gara-gara jagain anak kecil. Dulu saya di Batu Ampar itu ada satu masjid, kalau taraweh di situ ada algojonya. Dia tidak sholat taraweh, dia hanya pegang sapu buat jagain anak kecil. Ini kan kebodohan. Bodohnya di mana? Mengorbankan diri, tidak sholat tarawih, tidak dapat pahala untuk menjaga anak kecil. Padahal anak kecil itu banyak yang sudah bisa sholat dengan tertib, dengan teratur. Mereka bisa diselipkan di soft-soft orang dewasa. Orang dewasa, anak-anak, orang dewasa, anak-anak, orang dewasa, anak-anak. Supaya tidak main-main. Justru dikumpulkan ke belakang, semakin membuat mereka main-main. Sehingga dibutuhkan lagi algojo di belakang pegang sapu. Gitu. Pendapat yang benar, boleh anak-anak kecil, apalagi yang memang sudah terbiasa untuk sholat dengan tertib, berada di tengah-tengah soft orang dewasa. Dan tidak boleh dimundurkan ke belakang. Satu catatan, ini berlaku laki-laki dengan laki-laki. Jangan kemudian ada perempuan yang mengatakan, oh kalau begitu sama dong, laki-laki dan perempuan. Berarti kita bisa setara juga di dalam masjid. Nggak bisa. Karena bagaimanapun laki-laki itu tidak akan pernah sama dengan perempuan. Laki-laki itu tempatnya di depan. Mereka qawwam, menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Di zaman Nabi SAW juga ada sebagian wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid, maka tempat mereka tetap di belakang. Lanjut. 13. Dapat melihat keadaan kaum fakir miskin, orang sakit, dan orang-orang yang suka meremehkan sholat. Jika orang-orang melihat seseorang memakai pakaian yang compang-camping dan tampak pada dirinya tanda-tanda lapar, niscaya mereka akan mengasihi serta berbuat baik kepada mereka. Jika ada dari mereka yang tidak ikut sholat berjamaah, niscaya mereka akan mengetahui bahwa dia jatuh sakit atau sengaja melakukan pelanggaran, sehingga dengan demikian itu mereka akan memberi nasihat hingga tercipta sikap tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa, serta sikap saling menasihati untuk tetap berpegang kepada kebenaran dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kurang lebih sama dengan poin yang sebelumnya di awal-awal, bahwa melalui sholat berjamaah kadang-kadang kita bisa melihat siapa yang tidak hadir, siapa yang tidak, siapa yang sakit, siapa yang sudah wafat. Di sini diberikan contoh yang lain, bisa dilihat orang-orang yang pada dirinya ada tanda-tanda kesusahan. Seperti dilihat dari pakaian, dilihat dari tampilan. Kadang-kadang misalnya ada orang yang pakainya sudah compang-camping, ya, kemudian dia ikut sholat berjamaah, ini akan menumbuhkan pada diri kaum muslimin rasa untuk bisa toleransi dan membantu sesama. Ya. Adapun kalau seandainya tidak berjamaah di masjid, maka kita tidak tahu siapa yang lapar, siapa yang sedang kesusahan. Ya. Yang ke-14. 14. Menggugah perasaan generasi baru akan apa yang pernah dijalani oleh orang-orang pertama dari umat ini. Ya. Mungkin bisa diperbaiki sedikit terjemahannya. Tadi kata-katanya apa? Menggugah perasaan generasi baru. Terus? Akan apa yang pernah dijalani oleh orang-orang pertama dari umat ini. Akan apa yang pernah dijalani oleh orang-orang pertama. Mungkin ya, tapi tidak usah dicoret, ditambahkan saja ya di situ. Menggugah generasi sekarang, menggugah perasaan generasi sekarang dengan apa-apa yang dilakukan oleh generasi pendahulu.
Maksudnya generasi pendahulu ini adalah Nabi SAW dan para sahabat beliau. Begitu juga para sahabat dengan para tabi'in. Begitu juga para tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti dengan baik. Mereka di zaman dahulu terbiasa untuk salat berjamaah. Dan ini yang ingin digugah di hati kaum muslimin generasi sekarang. Di mana mereka tetap menghidupkan apa yang biasa dihidupkan oleh generasi pendahulu di zaman awal-awal keislaman. Coba dibaca. Menggugah perasaan generasi sekarang akan apa yang pernah dijalani oleh generasi pendahulu dari umat ini. Sebab para sahabat senantiasa mengikuti Rasulullah SAW, sehingga sang imam akan merasa berada pada posisi Rasulullah SAW, sedangkan makmum akan merasa berada pada posisi sahabat radhiyallahu anhum. Yang demikian itu akan menumbuhkan keinginan keras untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Lanjut. 15. Berkumpulnya kaum muslimin di masjid dengan mengharapkan berbagai hal yang ada di sisi Allah yang dapat menjadi sarana turunnya berbagai macam berkah. Ya. Di antara faedah yang lain, kaum muslimin menegakkan salat berjamaah di masjid adalah ketika mereka datang ke masjid, mereka berkumpul dan semuanya dalam keadaan mengharapkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengharapkan dari sholat mereka ini turun keberkahan. Turun keberkahan. Bagaimana bisa berkah turun bagi orang-orang yang memang malas pergi ke masjid? Sedangkan kalau mereka terbiasa pergi ke masjid, mereka punya masalah ekonomi misalnya, mereka mengharapkan rahmat dari Allah. Kalau mereka punya masalah rumah tangga, kalau hanya di rumah saja tidak ada pemecahannya. Tapi kalau pergi ke masjid diharapkan yang menjadi imam ini paham agama. Atau di masjid ada ustadz, mereka bisa berkonsultasi. Mereka punya permasalahan harta, tentang warisan, tentang wasiat, tentang pernikahan, tentang perceraian. Ketika mereka pergi ke masjid, mereka bisa menemui orang-orang yang berilmu untuk berkonsultasi tentang masalah mereka. Adapun kaum muslimin punya masalah lalu kemudian tidak ke masjid, bagaimana bisa dapat solusinya, kan begitu? 16 akan menambah semangat seorang muslim sehingga amalnya akan bertambah saat dia menyaksikan orang-orang yang semangat menjalankan ibadah. Dalam hal itu terkandung manfaat yang sangat besar. Manfaat yang ke-16, kita terbiasa sholat berjamaah di masjid adalah menambah semangat. Teman-teman pasti dulu waktu sekolah pernah namanya kerja kelompok, betul? Kalau kerja kelompoknya sama yang pinter-pinter, itu kayak kita bersyukur. Terpilih kita sebagai yang rankingnya 20-an, digabungkan dengan ranking 1, 2, 3. Semangat luar biasa. Karena tidak perlu kerja. Ya kan? Cukup bikin Indomie, siapkan air minum di rumahku aja, nanti ku siapin makanan. Kita bebas dosa kerja, ndak perlu mikir. Nah ya bukan gitu ya. Tapi kalau kita kumpul bersama yang pintar-pintar, ketika melihat bagaimana mereka belajar, kita bisa meniru. Oh begini ya anak-anak yang pintar-pintar tuh kalau belajar. Yang tadinya ada rasa malas, jadi semangat. Ya. Dan saya dapat ya ada sebagian teman-teman yang misalnya waktu kami SMA dulu, ada sebagian yang mungkin rankingnya 20 ke belakang. Begitu diberikan kerja kelompok dengan yang ranking 10 besar, lama-kelamaan rankingnya menanjak. Kenapa? Ya karena semangat belajar pun meningkat. Adapun kalau kita ini ranking 1, 2, 3, 10 besar bikin kelompok sesama 10 besar. Terus yang rankingnya uncit-uncit di belakang bikin kelompok sesama yang di belakang. Yang ini malas, yang itu malas, yang ini malas, akhirnya udahlah kita tawakal aja sama Allah berapapun nilainya katanya. Ya. Nggak lulus dah katanya. Nggak naik biarin aja. Ya. Nggak ditanya juga dikubur berapa nilai matematika dia bilang gitu. Nah kalau kita pergi ke masjid, kita dapati orang-orang yang berlomba-lomba softnya di depan. Kita masuk ke dalam masjid, lihat orang-orang Masya Allah bajunya bagus-bagus. Kita doang yang pakai baju bola. Ya kan? Kok kita doang yang kayaknya baju beda sendiri gitu kan. Lama kelamaan
Kalau kita positif ya, kalau kita positif mungkin kita akan merasa, oh besok-besok saya ke masjid ini harus kayak gini nih. Tentu kalau positif, karena ada juga yang, kok aku sendirian ya, besok-besok ke masjid. Ternyata menyikapinya malah negatif begitu. Begitu. Ini Mas Subhan, pertama kali saya apa namanya, nggak malu-malu kalau ceritain beliau. Pertama kali saya ketemu beliau ini di Masjid Amirah kan Mas ya, pakai baju MU ya. Karena waktu itu saya ingat, saya ngomong pakai baju bola. Misalnya di dadanya setan merah. Pas saya begini, pas kebetulan saya lihat setan merah di dadanya. Gitu. Dan karena dia positif, dia mengambil ilmunya tahun 2014 dan dia konsisten sampai tahun 2023. 9 tahun kita kajian. Ya, ketemu dari 2014. Ya. Ke 17 akan melipat gandakan kebaikan dan memperbesar pahala. Ya, lanjut 18. Dakwah ke jalan Allah Azza wa Jal dalam bentuk ucapan dan perbuatan dan berbagai faedah lainnya yang sangat banyak. Ya, kalau berjamaah di masjid ini ada unsur dakwahnya. Apalagi kalau setelah salat berjamaah di masjid kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim. Ya, ini akan menambah dakwah dan pahala bagi kaum muslimin. 19. Berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur waktu. Ya. Ini manfaat yang lain. Ke-19, terbiasa untuk berjamaah di masjid akan membuat kita jadi orang-orang yang terbiasa mengatur waktu. Kapan sholat, kapan pergi ke masjid, kapan berhenti kerja, kapan jam iqamat, kapan jam azan. Karena sudah terbiasa pergi ke masjid, maka kita menjadi orang-orang yang concern dengan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada 19 faidah kita berjamaah di masjid. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Di sini ada pertanyaan. Jika kita berjamaah dengan imam yang pada rokaat bacaannya sir atau yang bacaannya dipelankan, imam ini membacanya terlalu cepat Al-Fatihahnya. Apakah sholat makmum itu tetap sah meskipun Al-Fatihahnya tidak selesai? Itu pertanyaannya dulu. Ya. Apabila kita berjamaah lalu kemudian ada imam yang membacanya menurut kita, versi kita, dia terlalu cepat. Tapi kalau kita yakin bahwa dia sebenarnya tetap yang namanya tumak nina dan kita bisa husnuzan bahwa dia pasti membaca Al-Fatihah dengan lengkap, maka tidak apa-apa meskipun Al-Fatihah kita belum selesai. Misal kita baca di dalam hati, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
maliki yaumiddin. Sedangkan si imam, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tentu duluan siapa? Imam. Begitu imam ruku, kita belum selesai. Ya, maka tetap sah bagi seorang makmum karena uzur bagi dia untuk tidak menyelesaikan Al-Fatihah dikarenakan kewajiban mengikuti imam. Bisa dipahami? Ini sama ketika teman-teman masbuk. Waktu teman-teman masbuk, teman-teman baru ihdinas shiratal mustaqim, karena imamnya sudah dari tadi sholatnya, ya, berdiri di rokaat itu sudah dari tadi, sedangkan teman-teman baru datang, teman-teman baru ihdinas shiratal mustaqim, dia ruku, maka jangan diteruskan ruku sama dia. Tapi Al-Fatihah saya nggak lengkap Ustaz, nggak apa-apa, karena kewajiban mengikuti imam. Apakah boleh kalau makmumnya yang mempercepat bacaan Al-Fatihahnya supaya tidak tertinggal oleh gerakan imam? Jawabannya ya boleh. Selama antum mempercepat ini bacanya tetap benar. Takutnya kalau dipercepat malah kemudian salah-salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malah cepat-cepat dan malah tidak jelas. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Artinya boleh dipercepat. Berarti di dalam hati tidak perlu dilakukan. Karena kalau dilakukan kadang-kadang jadi lama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lama dia sudah Ar-Rahmanir-Rahim sudah selesai dia. Ya, maka percepat saja dan tidak perlu dilakukan. Bagaimana tindakan kita kepada sesama makmum yang membawa anaknya, yang anaknya ini meskipun sudah disandingkan dengan orang dewasa tetap saja bermain-main bahkan sampai berteriak. Menyikapi orang tua yang membawa anaknya, yang anaknya ini mengganggu, maka ini cara penyikapannya ada bertingkat-tingkat. Pertama, dibuat pengumuman yang lembut. Pengumuman yang lembut misalnya, mohon menjaga buah hatinya untuk bisa tenang dalam masjid. Ada yang saya tidak bilang kasar, tapi saya bilang itu tegas. Anak yang tidak bisa tertib tidak boleh dibawa ke masjid. Ada sebagian masjid yang begitu bahasanya. Karena mereka mungkin ya maunya tegas saja. Setiap yang anaknya lari-lari tidak boleh dibawa ke masjid. Menurut versi DKM misalnya. Dan memang jamaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama kita ada yang mengatakan anak-anak yang tidak bisa diatur di dalam masjid karena masih terlalu kecil, memang tidak diperkenankan dibawa ke dalam masjid. Ya. Kemudian untuk sisi orang tuanya, hendaknya sebelum berangkat ke masjid mereka terlebih dahulu memberikan pijakan kepada anak-anaknya. Bilang, Abi bawa ke masjid tapi tidak boleh lari-lari. Kalau adik dibawa ke masjid, Abi ajak, tapi nanti sholatnya di sebelahnya Abi. Oke? Dan tidak lari-lari. Bisa? Kalau sudah ada kesepakatan baru diajak. Ya. Tingkatan yang kedua untuk menegur untuk orang tua yang demikian, yang membawa anaknya dan anaknya suka lari-lari adalah ada yang bisa ditegur. Tegurnya misalnya ditegur dengan lembut. Ada laki-laki yang terhitung masih muda, anaknya masih kecil. Kemudian kita tegur. Mas, itu anaknya tak mas? Iya pak. Bisakah anaknya disandingkan sama bapaknya saja? Supaya tidak lari-lari. Ini dari kemarin dia kalau datang ke masjid itu suka lari-lari. Ini kan negur dengan lembut. Ya. Adapun ditegur dengan keras, mas bisa nggak anaknya itu? Tolong ya. Oh itu. Kalau enggak, anaknya kita usir dari masjid ini. Nah, yang seperti ini ya, berarti kan ada tingkatan-tingkatan. Tergantung mau dipakai yang mana. Tentu yang terbaik adalah dakwah itu dengan lemah lembut. Mungkin ini saja, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.